rumah ini saya ini mau buka kitabnya ya. Tema kita adalah Tuhan memperlakukanku sesuai dengan kebenaranku. Jadi ini pernyataan dari Daud dalam perjalanan hidupnya, dan dia berkata bahwa segala sesuatu yang dilakukan Tuhan kepada dia sesuai dengan apa yang dia lakukan, ya sesuai dengan kebenarannya. Ya, di dalam 2 Samuel, ya, coba kita melihat 2 Samuel pasal 22, pembacaan kita di pasal 22 ini. Ya, kalau kita melihat perjalanan Raja Daud, ya dalam 2 Samuel ini, ya dia sudah melihat bahwa usia sudah tua, ya dimana dia mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan sebagai raja yang diurapi oleh Tuhan. Dari sejak masa muda ada banyak perlakuan Tuhan yang istimewa yang dia alami, ada banyak kesukaan juga. Dan di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 21, kita baca bersama-sama ya, ayat 21, bisa lihat di sini juga ya. Ya, 1, 2, 3. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tangannya, kesucian tanganku. Ya, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Jadi Tuhan memperlakukan sesuatu. Dasarnya Tuhan melakukan sesuatu buat Daud apa? Perbuatan daripada Daud. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bertanya, apa yang Tuhan lakukan bagiku? Ya, saya tidak tahu apa yang saudara alami penyertaan Tuhan, perlakuan Tuhan. Ya, apa yang Tuhan lakukan bagi saudara? Ya, ada juga orang yang merasa begini, ya dia sepertinya tidak mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Kemudian bertanya, Tuhan apa yang kau lakukan bagiku? Ya, kenapa hidupku seperti ini? Kira-kira begitu. Tetapi sebelum kita bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan lakukan bagiku, kita perlu bertanya kepada diri kita, apa yang aku lakukan bagi Tuhan? Ya, apa yang aku lakukan bagi Tuhan? Gambarnya begini. Kalau saudara bekerja di satu perusahaan, ya saudara mau bertanya kepada perusahaan apa yang aku berikan kepadaku? Ya, tapi sebelum kita bertanya apa yang perusahaan berikan kepadaku, apa yang sudah kita berikan kepada perusahaan? Nah, ini penting saudara, apa yang kita sudah berikan kepada perusahaan itu, ya. Nah, apa yang aku lakukan bagi Tuhan? Pertanyaan penting, apa sih yang sudah saya lakukan dalam perjalanan hidup ini? Bagaimana hidup saya di hadapan Tuhan? Nah, yang kita lakukan di hadapan Tuhan ini berbanding lurus dengan apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Jadi ini, saya lakukan yang benar, maka Tuhan akan memperhitungkan bagi saya. Saudara melakukan hal yang benar, saudara sudah berjuang sedemikian rupa, maka akan ada hasil. Nah, kalau di perusahaan saudara sudah bekerja sungguh-sungguh yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan itu, maka dari perusahaan itu saudara akan menikmati kehidupan, menikmati berkah, kira-kira begitu. Tapi kalau saudara dalam satu perusahaan tidak lakukan apa-apa, jangankan dapat berkah dari perusahaan itu, kemungkinan saudara dikeluarkan, dihukum, kira-kira begitu. Nah, ini adalah pengakuan Raja Daud dalam 2 Samuel pasal 22, menunjukkan betapa indahnya hubungan kami dengan Tuhan. Jadi Daud ini bergaul karib dengan Tuhan. Ketika ada masalah dan pergumulan, dia tidak tahu apa penyebabnya, dia bertanya
sesuatu telah dia buat di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita coba melihat apa saja yang telah Tuhan lakukan bagi Daud. Ya, apa sih yang sudah Tuhan lakukan bagi Daud? Coba mari kita melihat dalam 2 Samuel pasal 22 ini luar biasa. Saya mau baca untuk kita di ayat pertama berkata begini. Daud mengatakan perkataan yang yakini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman Saul. Ya, kita tahu dalam perjalanan hidupnya dia hendak dibunuh oleh Raja Saul. Dia mengalami kesusahan juga Daud ini. Di ayat 2 berkata, ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Jadi Tuhan menyelamatkan dia, melindungi dia. Ya Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir dahalan telah menimpa aku. Ini menunjukkan persoalan pergumulan hidupnya yang menyerang hidupnya. Ayat 6, tali-tali dunia orang maut telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Jadi ada tantangan yang dia hadapi. Ketika aku dalam kesesakan, ayat 7, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berseru dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi, dasar-dasar langit bergetar dan bergoyang oleh karena bernyala-nyala murkanya, dan seterusnya. Jadi dia merasakan, menikmati perbuatan Allah yang luar biasa dalam hidupnya. Ya, dia ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, bahkan Tuhanlah yang membawa dia sampai kepada posisi yang tinggi, yaitu raja yang diurapi oleh Tuhan. Dia mengalami sesuatu yang dari Tuhan. Daud lepas dari cengkraman musuh. Tuhan mendengar semuanya dari sengsaranya. Kemudian dia naikkan pujian ini, nyanyian yang istimewa. Nah, sebagaimana Raja Daud mendapat perlakuan yang istimewa dari Allah, demikian juga kita. Saudara rindu mengalami perlakuan istimewa dari Tuhan, amin. Saudara rindu diberkati Tuhan. Saudara rindu doa saudara dikabulkan oleh Tuhan. Saudara rindu diberi kekuatan oleh Tuhan. Saudara rindu dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan daripada virus corona, amin. Diberikan sukacita. Ini tentu kerinduan kita, tapi persoalannya bagaimana caranya? Loh, saya kan pasti keadaan seperti ini, kita banget ya. Bagaimana caranya? Rahasia dari kebenaran firman Tuhan untuk kita hari ini. Berarti dari pengalaman Raja Daud. Yang pertama adalah tetaplah mengikut jalan Tuhan. Tetaplah mengikut jalan Tuhan. Mengapa Raja Daud berkata bahwa dia diberkati oleh Tuhan, mengalami sesuatu yang indah dari Tuhan? Di ayat 21 tadi yang kita baca, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, Dia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Iya, Tuhan memperlakukan aku dengan kebenaranku. Jadi apa yang Tuhan lakukan bagi Daud? Ya, dia dilindungi, ditolong, diberkati, ya diberi juga kelimpahan, hikmat, kekuatan. Kenapa hal itu dia alami? Karena apa? Karena Daud dalam perjalanan hidupnya tetap mengikut Tuhan. Ayat 22, dia berkata begini, sebab aku tetap mengikut jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Jadi yang pertama rahasia supaya kita diperlakukan oleh Tuhan sesuai dengan kebenaran kita, supaya kita mendapatkan perlakuan yang istimewa dari Tuhan, supaya kita diberkati oleh Tuhan
Daud berkata, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang pelaku. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup ini banyak tantangan, banyak penurunan kita hadapi. Inilah menjadi satu ujian bagi kita, apakah kita tetap berjalan dalam jalan Tuhan atau jalan-jalan lain. Dan dalam ayat ini kita melihat ketika Raja Daud berkata, dan tidak menjauhkan diri dari Allahku. Rupanya ada orang-orang yang tadinya berjalan di jalan Tuhan, akhirnya berlaku seperti orang fasik, orang yang tidak menyembah Tuhan, orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia jauh dari Tuhan, mundur dari Tuhan, tidak lagi berada pada jalan Tuhan. Ujian sekolah minggu, masih ingat mungkin? Di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit, mana engkau? Dalam perjalanan kita saat ini ada dua jalan, saudara. Ya, ada jalan Tuhan, ada jalan dunia. Tuhan menawarkan jalan, Tuhan memberikan jalan bagi kita perjalanan hidup ini. Tapi juga dunia menawarkan. Tuhan jadi juga untuk memberkati kita, membuat kita berhasil, membuat kita bahagia, membuat kita sembuh, membuat kita sukses, membuat kita menjadi orang yang terkenal, membuat kita berbahagia. Tapi dunia juga, kuasa kegelapan juga menawarkan kepada kita. Saudara mau jadi orang kaya, dunia kasih bisa jalan. Saudara ingin disembuhkan, ada cara dunia untuk sembuh. Saudara mau berhasil, ya menjadi orang kaya raya, menjadi orang terkenal, menjadi pejabat, dunia pun kasih jalan. Tuhan kasih jalan. Saudara, fakta menunjukkan, saudara bisa perhatikan, ada orang-orang yang tadinya menyebut dirinya sebagai orang Kristen, akhirnya mengikuti jalan dunia, mengikuti jalan dunia. Dan jalan dunia, dalam Alkitab berkata, orang berpikir jalan itu lurus, tapi belok di sana. Orang berpikir ini hebat, enak, nyaman, tapi berbunuh sana juga. Tetapi jalan Tuhan, kita mau lakukan yang baik saja, kita mau berjuang, ingin berhasil dan harus dengan cara Tuhan. Kemudian kita harus mengalami kesulitan, ada cacian, ada makian, ada himpitan, ada tekanan, ada sepertinya usaha orang lain supaya kita tidak berhasil. Tapi karena kita di dalam Tuhan jalan, kita ikuti terus, kita ikuti terus. Kita dalam keadaan sulit, tapi kita tetap di jalan Tuhan. Tidak mengatakan Tuhan melakukan sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Kita tetap memuji Dia. Kita tahu ini ada maksud Tuhan. Dan aku tahu, aku harus lewati masa sukar ini untuk masuk dalam kepada kebahagiaan yang akan datang di hadapan saya, di depan saya. Jadi Raja Daud berkata, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan, tidak saat diberkati, berbahagia, berhasil bagi Tuhan. Tidak. Maka dia pernah menulisnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku dalam keadaan kesusahan, sebagai pengikut Tuhan, aku tetap mengikut jalan Tuhan. Jangan tinggalkan jalan Tuhan. Dunia menawarkan jalan bagi saudara, bagi saya. Tuhan menawarkan jalan. Mana yang saudara pilih? Harus tahu, dunia tampaknya memberi sukacita, tapi sukacita dari dunia yang ditawarkan oleh dunia tidak sama dengan yang ditawarkan oleh Tuhan. Dunia terbatas dan bisa mengecewakan, pasti mengecewakan, dan tidak di dalam Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi mari ikutlah jalan Tuhan, ikuti jalan Tuhan. Jangan goyah, jangan tinggalkan Tuhan. Oh, bagaimana? Saya terbatas. Memang ada orang-orang yang punya pengalaman. Oleh karena pergumulan yang dahsyat, oleh karena beban yang luar biasa, oleh karena tekanan ekonomi,
dan lain sebagainya, sempat meninggalkan jalan Tuhan, sempat tergoda dengan cara-cara dunia. Ya, ada orang yang kaya dan berusaha supaya cepat kaya, tapi caranya tidak di dalam Tuhan. Sempat meninggalkan jalan Tuhan, tetapi kemudian Tuhan tidak membiarkan dia. Ya, kemudian orang itu bertobat, dan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Mungkin pernah saudara tinggalkan Tuhan, ya saudara jauh dari Tuhan, tidak berdoa lagi kepada Tuhan, tidak lagi menyembah Dia, atau mungkin sempat kecewa dalam hidup ini. Tetapi kemudian saudara merasakan lawatan Tuhan, jemaat Tuhan, saudara sadar, kemudian kembali kepada jalan Tuhan. Itu disebut. Jadi kalau kita lihat ada orang-orang yang jauh dari Tuhan, jangan langsung kita ponis bahwa ini sesat, ini pasti binasa. Enggak. Masih ada kemungkinan mereka untuk kembali kepada jalan Tuhan. Tetapi kita yang sudah di jalan Tuhan jangan pernah tergoda untuk melakukan sesuatu yang di luar jalan Tuhan. Sebab aku tetap mengikut jalan Tuhan, kata Raja Daud. Dia tetap di dalam Tuhan. Ini harus kita pertahankan. Sebesar apapun persoalanmu, pergumulanmu, kesulitanmu, pertahankan hidupmu, engkau tetap di jalan Tuhan. Jangan coba-coba cari jalan lain yang bukan dari Tuhan. Jangan cari alternatif yang hanya akan menghancurkan hidup kita. Mungkin kita mau sembuh karena sakit. Kita sudah berdoa. Sekali saya katakan seperti itu. Sudah berdoa, tidak punya sembuh. Jalan lain yang tawarkan, jalan dunia, kuasa kegelapan ditawarkan. Kok malah pergi? Beberapa waktu yang lalu, puji Tuhan, ada jemaat sharing dan menurut saya nggak tahu pemerintah. Ya ternyata memang itu kuasa gelap. Saya minta orang ini ke sana. Oh, puji Tuhan. Jadi kalau belum sembuh, udah berdoa, tetap di dalam Tuhan. Jangan terpancing. Adalah di antara kita masih pergi ke tempat lain, ke jalan lain, ya, kepada kuasa kegelapan untuk sembuh, untuk berhasil, untuk kuat. Ada loh orang supaya kuat badannya, sehat juga, walaupun di tempat lain itu bukan sesuatu. Itu hanya saya melihat kesaksian di televisi, ya, ada orang yang tadinya punya ilmu, ya, dia merasa kuat, tapi ketika dia tahu tentang Tuhan, ditanggalkan semuanya. Dia tahu jalan Tuhan yang memberi kebahagiaan. Ini yang dimaksud. Tetap mengikut jalan Tuhan, jangan menjauh dari Allah. Orang yang menjauh dari Allah, orang yang menjauh dari persekutuan, orang yang tidak mau datang kepada Tuhan, yang tidak beribadah kepada Tuhan, itu sama dengan orang fasik. Maka dikatakan, dan tidak menjauhkan diri dari Allah itu sebagai orang fasik. Jadi kalau saudara hidupnya jauh dari Tuhan, ya sama saja dengan orang fasik, orang yang tidak kenal Tuhan. Ya. Jadi jangan ini pandemi, gereja dibatasi yang hadir. Lebih baik tidak usah ke gereja lah. Padahal ada kesempatan di rumah. Di rumah pun tetap beribadah. Jalan Tuhan ikuti. Ya, saya khawatir jangan-jangan ada orang Kristen selama masa pandemi karena gereja tutup langsung berkata, puji Tuhan, nggak usah ke gereja, nggak usah ibadah, kau bekerja saja. Enggak. Itu tantangan. Justru kita sedih dan kita mau terus berdoa di rumah pun oke. Aku tetap menyembah Tuhan. Ada panduan dari gereja melalui Facebook, ikuti. Ya, ada panduan melalui YouTube, ikuti. Beribadah, ikuti jalan Tuhan. Ini rahasia yang pertama. Daud berkata, aku tetap mengikut jalan Tuhan. Kembali ke kanan dan katakan tetap ikut jalan Tuhan. Jalan Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memperhatikan hukum dan ketetapan Tuhan. Di ayat 23 berkata begini, firman Tuhan, sebab segala hukumnya aku perhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpan. Mengapa Tuhan memperlakukannya sesuai dengan kebenarannya? Ya, lalu berkata, sebab segala hukumnya aku perhatikan. Dia perhatikan
Saudara, kalau saudara belajar Alkitab, belajar firman, firman ini akan mengajari kita. Dia akan tunjukkan kesalahan kita. Dia akan tunjukkan dosa-dosa kita. Dia akan tunjukkan apa yang harus kita perbuat. Dia tunjukkan. Itu sebabnya Allah memperlakukan Raja Daud sebagai istimewa, sesuai dengan kebenarannya, sesuai dengan firman-Nya. Jadi orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang mencintai kebenaran, orang yang memperhatikan hukum-hukum Tuhan, yang melakukan ketetapan Tuhan, dia akan berkati. Dia akan luput dari kecelakaan. Dia akan luput dari malapetaka. Tadi pagi saya gambarkan begini. Kita punya hukum Tuhan. Katakanlah seperti peta dalam perjalanan kita. Nah, kemudian kita berjalan, kita baca petunjuk. 3 meter lagi ada jurang yang jalan. Wah, kita tahu. Apakah kita terus melangkah terus jalan itu? Suatu kebodohan. Jadi kita tahu ketetapan dan kita tidak lakukan ketetapan itu kebodohan. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar firman ini. Kita tidak lakukan kebenaran, merugikan diri sendiri. Jadi orang yang tidak mencintai firman Tuhan merugikan diri sendiri. Tetapi orang yang mencintai firman, yang memperhatikan hukum-hukum Tuhan, yang melakukan ketetapan Tuhan, dan dia tidak menyimpang dari ketetapan itu, dia akan berhasil. Dia akan berkah. Berjalan 3 meter lagi ada jurang. Oh, ada informasi, ada pemberitahuan. Jelas bahwa kita kamu lagi mengatakan, oh terima kasih sudah beritahu. Di sana ada sesuatu yang berkata balik. Atau jalan lain yang sudah disiapkan. Ayo, saudara yang terkasih dalam Tuhan, cintai, cintai firman Tuhan. Paling tidak tiap-tiap hari kita harus membaca Alkitab. Amin. Manusia tidak dapat hidup dari roh saja, kata firman Tuhan, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi, jemaat Sinam, Bapak Ibu Saudara, baik yang di gereja di rumah, aku punya komitmen tiap-tiap hari baca Alkitab. Amin. Yang sudah pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, coba katakan satu kali. Jadi dia sudah kata Kejadian sampai Wahyu sudah dibaca 1 kali. Coba. Tidak ada. Saya ingin melihat tangan yang sama. Hanya tangan saya kan? Oh, di belakang ada 1. Di luar ada 1 kan? Oke. Tuhan yang akan. Artinya begini Bapak Ibu, saya mengatakan, jangan biarkan usia Bapak Ibu terus meningkat tanpa pengenalan kebenaran kita. Bacalah. Lebih cepat, lebih awal kita mulai membaca firman Tuhan. Lebih awal kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Ini berkat Tuhan, saudara. Nah, bisa kita melihat satu contoh begini. Orang yang mempelajari firman Allah, dia tidak mudah tergoda ketika ada seorang berubah. Ya, misalnya ada orang yang menyakiti hatinya, dia tidak akan mudah tergoda untuk membalas, untuk mencaci maki, karena dia tahu firman. Pembalasan adalah hak kita. Jadi kalau kita langsung membalas itu berarti nggak ada firman dalam hidup. Oh, dia dikasih masalah, ya, ribut dengan tetangga, balas. Ya, mungkin suami lagi marah-marah lagi sama istri, wah, akhirnya perang tetangga. Tapi dia masih tidak ada. Amin. Tidak ada yang juga, ada juga. Ya, tapi kalau kita ada firman itu mengendalikan kita, mengontrol firman. Oh ya, terima kasih Tuhan. Aku tidak akan membalas. Aku harus lakukan. Ya, kalau ya, tidak mudah terlibat dalam kegelapan, dalam perbuatan hal yang tidak benar. Inilah yang dilakukan oleh Daud dan inilah yang diperhatikan oleh Tuhan. Karena dalam mengikuti hukum-hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, maka Tuhan memang ada masalah juga dalam
firman Tuhan itu yang berkuasa untuk menyatakan kebenaran, menegur, membimbing orang pada kebenaran. Jadi cintai firman. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan cintai firman. Cintai firman. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari pengalaman jauh, baik kita diberkati oleh Tuhan, Dia menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan, supaya kita yang mendapatkan perlakuan istimewa daripada Tuhan sesuai dengan kebenaran kita, maka jagalah hidup kudus di hadapan. Berkat Tuhan turun kepada orang-orang yang kudus, kuasanya dinyatakan, mujizatnya dinyatakan di dalam kekudusan. Jadi kalau ada seseorang berkata, Tuhan terima kasih aku diberkati, tetapi cara waktu dia mendapatkan berkat itu bukan dari Tuhan, mungkin melalui penipuan kah, ya bohong sana bohong sini kah, terlibat dalam kekerasan kah, itu bukan dari Tuhan. Jadi kalau kita mau mendapatkan berkat dari Tuhan, harus dengan cara Tuhan, berarti dalam kekudusan. Itu sebabnya kita harus berjuang dalam hidup ini untuk kudus di hadapan Tuhan sepanjang perjalanan hidup kita. Ya, ayat 24 dan 25 berkata begini, aku berlaku tidak bercelah kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Jadi pernah saja kita salah ya, bisa, tapi kita boleh sadar. Nah, kita berkata apa? Kalau kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, ya setia dan adil Dia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Nah, ini maksud Tuhan. Hidupku penuh dengan dosa. Aku melakukan sesuatu yang tidak benar. Ampunilah aku Tuhan. Kemudian melangkah. Jadi hidup kita hari lepas hari semakin dibaharui. Amin. Semakin dibaharui karena kita tahu Tuhan bekerja dan kita berjuang menjaga diri kita hidup kudus di hadapannya. Kalau kita melihat kesalahan kita, walaupun terlalu banyak, ngeri kali kesalahan. Ya kan? Cepat mata, kata-kata yang gak bagus, kehidupan kita belum. Ya, benar di hadapan Tuhan. Seringkali saya katakan ada saudara-saudara yang sudah merupakan penghulu dikuduskan pernikahannya. Ayo melangkah. Hidup diberkati, kita akan bangun, kita akan bimbing. Yang penting di dalam Tuhan dulu, hidup kudus dulu. Masalah nanti akan kita buat pesta itu masalah nanti, mau ada itu masalah nanti. Kalau Tuhan sudah berkati kita, karena berkat itu turun kepada orang yang sudah kudus, maka kita kuduskan hidup kita, berkat Tuhan turun, kita nikmati berkat itu. Boleh kita adakan pesta. Amin. Kita berjuang hidup kudus. Di situ ada berkat Tuhan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Jadi gini, kita duduk, kita ada di baik Allah. Kemudian coba kita melihat dengan iman. Apa melihat kita? Adakah kita dalam keadaan kudus? Kita dapat berkat, tapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa bersih. Daud berkata, kemana aku lari jauh dari Allah? Ke gunung di situ ada, ke laut ada, di dunia orang mati pun bisa. Dia ada, dia tahu. Jadi kita tidak bisa bersembunyi. Yang terutama dalam hidup ini, mari terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tolong, aku mau melangkah di dalam kekudusan. Tolonglah aku Tuhan, dan Tuhan akan menolong. Tuhan akan menolong kita. Amin. Melangkah hidup di dalam kekudusan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memperlakukan itu sesuai dengan kebenaran-Mu. Perhatikan di dalam ayat 26 dan 27. Terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Inilah keadilan Tuhan. Terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, yang mengikuti aturan Tuhan, yang mencintai hukum tadi, Engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, yang menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan, Engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, yang tidak sesuai dengan kebenaran, yang melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, yang melakukan kehidupan yang tidak kudus di hadapan Tuhan, yang tidak taat kepada
mengalami kesusahan, penderitaan, bahkan neraka karena tidak dapat di dalam Tuhan. Saudara, masih banyak orang yang belum menikmati perlakuan istimewa dari Allah oleh karena mereka belum melakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Jadi kita akan diberkati oleh Tuhan. Apa dulu yang harus kita lakukan? Nah, ini rahasia yang sudah diberitahukan oleh Raja Daud. Tetap di jalan Tuhan, mencintai hukum itu, taat kepada hukum itu, ya, kemudian hidup suci. Tapi masih banyak orang yang belum melakukan itu. Berarti mereka tidak diberkati Tuhan. Bahkan mereka belum mengenal jalan Tuhan, belum mengenal siapa Allah itu. Maka ya kita yang sudah menikmati perlakuan istimewa dari Allah, yang sudah mengikut jalan Tuhan, ya, yang mencintai hukum Tuhan, yang hidup terus di hadapan Tuhan, kita harus beritahukan tentang Allah. Kita harus bersaksi. Amin. Dan kalau sudah menikmati keistimewaan dari Tuhan, amin, beritahukan kepada orang lain. Kalau sudah mengalami suatu pembaharuan hidup, beritahukan kepada orang lain. Kalau sudah diubahkan oleh Tuhan dari hidup yang lama, bersaksilah. Beritakan tentang Dia, tentang Yesus Kristus yang sangat memberkati. Yesus Kristus seperti punya kita tadi yang sangat menyembuhkan, memberikan kita, memberkati kita, bahkan menyelamatkan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan mau melakukan sesuai dengan kebenaran kata-kata. Dan perkataan ini adalah juga kita mau katakan, Tuhan perlakukan kita sesuai dengan kebenaran. Pastinya kita mendapat perlakuan khusus dari Allah. Karena karena kita mau tetap mengikuti jalan Tuhan. Amin, mengikuti jalan Tuhan. Sekalipun saat ini mungkin terasa seperti ya dalam lembah kegelapan, tapi jangan takut. Karena kita berada pada jalan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Dan terus kita memperhatikan hukum-hukum Tuhan. Tetap kebenaran firman Tuhan pegang. Mulai kita terus tiap-tiap hari nikmatilah firman Tuhan. Ya saudara yang ada di dalam grup WA Jemaat, baca. Ketika ya saya sebagai gembala memberikan renungan kita, bacalah dan coba menikmati dan temukan satu-satu pasal tiap hari. Baca terus, dan mari jaga hidup terus. Dunia mau menawarkan sesuatu yang tidak kudus, tapi Tuhan memberikan yang kudus, dan Tuhan mau supaya kita hidup kudus di hadapan. Amin. Sesuatu yang tidak kudus atau yang kotor dalam diri kita mulai ambil buang. Rasul Paulus katakan, matikan keinginan, tabiat dosa lepaskan. Jadi hari lepas hari di hadapan Allah. Ya, seperti Pemasmur katakan, di hadapan Tuhan aku suci, aku benar di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu melangkah di dalam Tuhan, maka Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran kita. Saya ulang kita bangkit berdiri, datang kepada Tuhan. Sejenak kita saat ini Bapak Ibu yang itu sejenak di hadapan Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Kalau ada yang diingatkan oleh Tuhan dalam hidup kita, ada sesuatu yang harus kita benahi, katakan terima kasih Tuhan. Aku mau terus berjalan pada jalan yang pertama. Aku tidak akan bersusun dalam hidup ini. Kalau kau inginkan masa sukar aku harus hadapi, aku tetap bersandar kepada Tuhan. Cintai firman Tuhan, bersyukur atas kebenaran firman Tuhan, dan mari berjuanglah hidup kudus di hadapan-Nya. Katakan, aku Pandanglah kepada Tuhan, tangan Tuhan
kedua tanganmu, pandang kepada Tuhan yang mengasihi, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang memulihkan hidupmu, Dia yang memberkati engkau, Dia yang memperlakukan sesuai dengan kebenaran kita. Hiduplah di dalam kebenaran, hidup terus dalam jalan di dalam Tuhan. Datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, ibadah kita selesai. Jadi pengumuman dari gereja akan diumumkan melalui WA grup jemaat. Ya, jadi Bapak Ibu sudah memperhatikan perkembangan pelayanan kita dan juga ada teman-teman doa yang akan kita doakan. Tiap pagi ada doa di pastori, kata gereja masih dalam renovasi. Silakan dikirimkan ke sekretariat ke Bapak Majelis Erwin untuk nanti kita akan mendoakan bersama. Kalau ada pelayanan rutin kita batasi pesertanya. Seperti beberapa waktu yang lalu kita ada penyerahan anak, tapi di luar hari Minggu. Dan kita juga akan ada nanti CD, tapi di luar hari Minggu kita adakan. Kalau ada yang masuk dalam pemberkatan nikah dan bimbingan kita akan undang juga. Kita akan tetap lakukan dengan pembatasannya. Jadi kalau ada ibadah syukuran pada rumah tangga kita tetap adakan, tetapi dengan jumlah yang dibatasi. Kita masuk dalam era normal, yaitu ya. Jadi yang ketiga ya, kita terus menjaga ya kesehatannya. Jadi protokol kesehatan kita ikuti. Datang ke gereja dengan pakai masker, ya kemudian cuci tangan pakai hand sanitizer ya. Lalu kita menjaga dan kita hindari kita numpuk. Itu sebabnya tadi diatur petugas kasih jarak 1 meter ya. Jadi mencuci tangan, cek suhu. Ya, jadi kalau kondisi kurang sehat tidak usah ke gereja, kasih info aja kita doakan untuk memperhatikan anak-anak dan opa-oma yang mereka mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Jadi seperti itu salaman kita begini ya, ini sudah sampai di hati, amin. Oke, dan untuk pulang mulai dari belakang langsung ke tempat parkir dan bisa pulang ya. Jadi kita inginkan dari belakang dulu bergilir, nanti ada yang sanitizer pakai dulu supaya kendaraan apa tetap bersih ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.